Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Para siswa sekalian, berjumpa kembali kita walaupun dalam kondisi jarak jauh, pembelajaran daring tentang pelajaran TBSM. Untuk itu, Bapak sapa dulu untuk kalian semua, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat walafiat selalu, walaupun masih dalam kondisi COVID-19. Apalagi sekarang sudah diberlakukan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Tapi Bapak harapkan kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat, berkumpul bersama keluarga, stay at home, dan senantiasa mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kalian dari SMK Bina Karya Mandiri 2. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang langkah-langkah tune up sepeda motor. Ya, baik untuk anak TBSM, apalagi yang sudah pernah melaksanakan PKL, pasti kalian mengenal apa itu tune up. Ya, jadi tune up itu adalah servis ringan, ataupun kalau istilah orang bengkel itu ya melaksanakan servis ringan untuk mengembalikan kondisi sepeda motor pada kondisi awal ataupun pada saat kondisi dia masih baru. Nah, kalau ada servis ringan tentu ada lagi yang disebut dengan servis berat, ya. Apa itu servis berat? Yaitu yang sering disebut orang bengkel itu overhaul. Ya. Atau kalau orang bengkel awam bilang itu turun mesin, ya. Nah, baik, pada kesempatan ini kita akan melakukan ataupun menentukan langkah-langkah tune up sepeda motor ini untuk sepeda motor yang masih karburator, ya. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pertama, pada saat kita sebagai seorang mekanik menerima motor dari pelanggan ataupun customer kita, ya otomatis kita harus bertanya dulu kira-kira apa keluhannya sepeda motornya, ya kan? Nah, setelah itu kita tampung keluhannya, kemudian baru kita coba dulu motornya, kita nyalakan motornya, kemudian kita lakukan test drive. Nah, kemudian setelah itu baru kita lakukan langkah-langkah tune up, ya. Baik, untuk yang pertama, biasanya langkah awal yang kita lakukan adalah memeriksa oli mesin, ya. Baik itu sepeda motor bebek, sepeda motor matic, ataupun sepeda motor sport. Jadi kita lihat dulu kondisi olinya, apakah masih bagus ataukah harus diganti, ya. Nah, setelah itu, setelah meriksa oli, kita lakukan juga pemeriksaan saringan olinya, apakah sudah kotor ataupun sudah berdebu. Nah, kalaupun ini kotor atau berdebu, kita harus lakukan pembersihan, ya. Setelah kita bersihkan, kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya, itu pemeriksaan ataupun penyetelan kopling, ya. Ini khusus untuk sepeda motor yang menggunakan kopling, ya. Nah, karena yang kita lakukan hari ini adalah untuk motor kopling, ya otomatis ini ada pemeriksaan ataupun setel koplingnya, ya. Kita cek apakah masih layak koplingnya, kemudian kita setel ataupun setting jarak main bebasnya itu antara 10 sampai 20 mm, ya. Kemudian kita setting sesuai dengan kondisi motornya, apakah dia motor bebek ataupun motor sport, ya. Kemudian langkah selanjutnya kita periksa ataupun melakukan penyetelan klep, ya. Setelah kita lakukan penyetelan klep, kemudian nah kita cek juga langkah kompresinya, ya. Kita cek langkah kompresi, kemudian ya kita lakukan secara prosedur apa-apa yang kita lakukan, ya, misalnya kita putar rotornya, ya kan, kemudian kita lihat posisi klep innya, ya, kemudian kita tepatkan pada garis T ataupun timingnya itu, kemudian baru kita lakukan pengecekan untuk langkah kompresi.
Kemudian kita lakukan penyetelan katup, ya. Kemudian setelah itu kalau kebetulan motor yang kita servis ini masih menggunakan karburator, otomatis kita bersihkan dulu kondisi karburatornya. Setelah itu kita cek juga pemeriksaan saluran bahan bakar, ya, apakah masih lancar ataupun ada terjadi penyumbatan sehingga saluran dari tangki itu ke karburator terjadi penyumbatan. Nah, ini kalaupun kotor kita harus lakukan pembersihan. Kemudian kita cek juga businya apakah masih layak ataupun masih bagus. Kalaupun masih bagus, kita tinggal nyeting antara gap elektroda busi saja, ya, sesuai dengan spek motor yang bersangkutan. Tapi kalaupun dia sudah tidak bagus, kita sarankan kepada pemiliknya untuk diganti yang baru. Ya, jadi untuk spek businya juga kita sesuaikan dengan busi motor yang kita servis. Kemudian juga lanjut lagi kita lakukan pembersihan saringan udara, ya. Kenapa? Karena kalau ini kotor akan mempengaruhi dari kinerja dari sepeda motor, ya. Apakah itu elemen busa ataupun dari elemen kertas, kita lakukan pembersihan ataupun dilakukan dengan penggantian, ya. Kemudian setelah itu juga kita lakukan setel rantai, ya. Kita cek jarak kerenggangan ataupun jarak main rantai, kita lakukan juga penyetelan. Kemudian sprocketnya juga kita cek apakah terjadi keretakan ataukah gerigi gearnya sudah aus, ya. Ini juga kita lakukan pemeriksaan. Kemudian periksa juga setel jarak remnya, ya. Apakah jarak mainnya masih normal atau tidak. Kemudian lagi rem tangan. Rem tangan depan juga kita lakukan pengecekan jarak main bebasnya. Kita cek apakah kanvasnya masih bagus. Kalaupun sudah aus, kita lakukan penggantian. Lanjut lagi kita, ya, ini keausan kampas rem. Kemudian kita cek juga rem belakang, rem depan itu kita cek keausan dari kampas remnya. Berikut juga dengan minyak remnya, ya, apakah terjadi pengurangan atau tidak. Nah, itu kita juga harus melakukan pemeriksaan. Lanjut lagi kita cek tekanan angin ban, ya. Salah satu juga yang penting itu kita melakukan pengecekan tekanan ban, karena ini juga mempengaruhi terhadap keseimbangan ataupun kestabilan pada saat kita mengendarai sepeda motor, ya. Kemudian kita cek juga jarak main shocknya, ya. Kalau motor sport itu ada juga yang menggunakan shock yang angin, ya. Untuk sepeda motor lama itu dulu ada yang menggunakan shock breaker depannya itu menggunakan angin, ya. Jadi kita juga atur sesuaikan dengan tekanan angin yang dipakai. Kemudian kita juga lanjut lagi dengan pemeriksaan lampu dan klaksonnya, apakah semua berfungsi dengan baik, berfungsi, klaksonnya bunyi, lampu-lampunya hidup, lampu depan, lampu sen, lampu rem, semua kita lakukan pemeriksaan, ya. Kemudian kita lanjut lagi dengan memeriksa aki, ya. Apakah dia pakai aki kering ataupun aki basah, ini juga kita harus lakukan pemeriksaan. Baik pemeriksaan tegangan maupun pemeriksaan air akinya. Apabila air akinya sudah berkurang, kita tambah dengan air suling, ya. Jadi kalaupun yang sudah dipakai, biasanya kita menambahkan air suling. Nah, untuk kalau aki baru kita lakukan penambahan dengan asam sulfat ataupun H2SO4. Kemudian lagi kita lakukan pengecekan air akinya, apakah masih sesuai spesifikasi ataukah dia sudah rendah. Jadi apakah harus ditambah dengan cairan ataukah harus diganti, ya. Kemudian kita cek juga pemeriksaan kencangkan mur dan baut, ya.
Jadi semua mur dan baut yang ada di motor itu kita cek sesuai dengan kekencangannya, ataukah ada yang menggunakan kunci momen ataukah dengan pengencangan biasa. Kemudian lagi kita periksa lengan ion shock, ya apakah masih bagus ataukah harus diganti ataukah sudah empuk ataupun sudah keras. Ya ini juga kita lakukan pemeriksaan. Kemudian dilanjut lagi kita lakukan pemeriksaan kebebasan stang kemudi atau steering sistemnya ya, sistem kemudinya. Nah ini juga kita lakukan untuk kenyamanan pada saat berkendara. Ya, apabila stang kemudinya tidak bagus, ini akan mengakibatkan ya pengendalian sepeda motor akan tidak stabil. Kemudian kita lanjut lagi, setelah kita cek kemudinya, kita cek lagi saluran bahan bakar ya, ataukah dia lancar ataukah terjadi penyumbatan ya. Semua kita lakukan dengan peralatan yang standar yang sudah pernah kita lakukan ataupun yang ada di bengkel. Kemudian juga kita lakukan ataupun pemeriksaan minyak rem depan ya. Itu tadi ya sudah kita lakukan pada langkah yang tadi. Nah, setelah itu yang terakhir kita periksa atau setel switch remnya ya, apakah masih bisa berfungsi ataukah rusak. Kalaupun masih berfungsi, ya kita tinggal melakukan penyetingan, tapi kalau dia rusak berarti kita harus mengganti switch rem tersebut. Nah, setelah itu ya motor ataupun sepeda motor yang kita servis tadi kita hidupkan, kita setting. Nah, setelah itu pelaksanaan untuk tune up ini kita test ride kembali, kemudian kita serahkan kepada pemiliknya kalau sepeda motornya sudah bagus. Nah, mungkin ini saja untuk pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Silahkan nanti tugas hari ini kalian bikin untuk resume saja ya. Jadi apa langkah-langkah yang harus kita lakukan sebagai seorang mekanik apabila kita memperbaiki sebuah sepeda motor. Jadi apa langkah-langkahnya, dan kalian tulis jawabannya di tulis tangan boleh di atas kertas ataupun boleh kalian ketik di Microsoft Word ya. Nah, mungkin ini saja hari ini pelajaran hari ini tentang tune up sepeda motor. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalaupun ada pertanyaan, silakan kalian ketik di kolom komen ya di blog ini. Demikian atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Akhirul kalam Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.